Ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, laka syafa'ah, ala maqalati ya Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, laka syafa'ah, ala maqalati ya Nabi.
asir Rabbi tamim bil khair. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana bisanadina al-muttasili ila imamil khatimatil hufaz al-imam Jalaluddin As-Sayyuti rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa adaman nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahati wa madatihi wa karamati fid darini amin. Kita lanjutkan dengan kitab Jami' As-Saghir nomor hadis 8245. Hadis ditemukan dalam Sunan, dalam Mustadrak Imam Hakim dan dalam kitab Syu'abil Iman Imam Baihaqi dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an. Hadis sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, min hini, dari sejak yakhruju ahadukum, keluar oleh salah seorang kalian, min manzilihi, dari rumahnya, ila masjidihi, ke masjidnya, farijlun, maka satu kaki, tuktabu, ditulis akan ia satu kaki, hasanatan, sebagai satu kebaikan, wa ukhra, dan kaki yang lainnya, tamhu, menghapuskan ia, sayyi'atan, akan dosa dan kesalahan. Jadi satu kaki yang dimaksudkan ketika mengangkat kaki kanan, ditulis satu kebaikan, diangkat kembali kaki kiri, menghapuskan satu kesalahan. Terus berulang dan berulang sampailah dia di masjid. Kemudian ketika sampai di masjid, pulang lagi ke rumah, dia mendapatkan pahala yang sama seperti dia berangkat ke masjid, seperti hadis yang sudah kita baca pada minggu-minggu lalu, yaitu pada nomor pahala pulang dari masjid sama dengan pahala berangkat, pada nomor hadis nomor cari hadis berikutnya terdapat dalam Sahih Muslim dari Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, min khulafaikum, di antara khalifah-khalifah kalian, khalifatun, itu ada satu khalifah, yahsi, mengaut ia khalifah, al-mala, akan harta. Harta yang dimasukkan adalah harta Baitul Mal, hasyan, betul-betul dikaut, la ya'udduhu, tidak menghitung ia khalifah akannya harta, ada, benar-benar dihitung. Maka khalifah yang dimasukkan di sini adalah khalifah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Di zaman beliau, harta Baitul Mal itu dibagi tanpa perhitungan. Berapa yang perlu, lapor, diberikan dari Baitul Mal. Dan hal itu sudah Nabi sampaikan di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nanti
ada di antara khalifah kalian khalifatun, satu orang yang dia akan mengaud harta untuk dibagikan. Qaud itu dengan makna memberikan dalam jumlah yang banyak dan tidak dihitung. Sehingga Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an menangis ketika mendapatkan harta yang banyak, karena beliau mengatakan, kalaulah ini perkara yang baik, tentu sudah dibagikan, sudah Allah berikan kepada baginda Nabi dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Itu kira-kira Islam berusia 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah, 23 tahun, tambah 2 tahun masa Khalifah Sayyidina Abu Bakar, 25 tahun, kira-kira 3 tahun Khalifah Sayyidina Umar, berarti 28 tahun atau 30 tahun paling lama. 30 tahun paling lama Khalifah Islamiyah, negeri Islam dimulai oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu sudah memiliki kekayaan yang tidak terhitung jumlahnya, tidak ditemukan fakir miskin, karena semua permasalahan masyarakat terpenuhi dari harta Baitul Mal. Harta itu tidak ada pajak. 30 tahun paling lama. Di Indonesia sudah hampir 3 kali lipatnya. Oh, dikatakan Indonesia negara luas. Luaslah di zaman Khalifah, 2/3 dunia. 2/3 dunia. Bukan mengurus antar pulau, tapi mengurus antar negara. Tapi ketika mereka menganggap permasalahan masyarakat, ekonomi itu tidak ada hubungannya dengan agama, akhirnya mereka mendapatkan permasalahan. Mereka tidak mendapatkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala ketika memisahkan urusan kemasyarakatan, urusan negara dengan agama. Azan insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadis berikutnya 8247 dalam kitab Sunan Ibnu Majah dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, hadis hasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, min khairi, di antara kebaikan, min khairi, di antara kebaikan, khisali, hal-hal, as-saim, orang yang berpuasa, as-siwaku, adalah bersiwak. Perkara yang terbaik, di antara perkara yang terbaik yang semestinya dilakukan oleh orang berpuasa adalah menggosok gigi. Jadi dianjurkan orang berpuasa melakukan siwak. Siwak tidak membatalkan puasa. Menurut mazhab Imam Syafi'i disunahkan sebelum zuhur, sebelum matahari tergelincir. Menurut mazhab Imam Malik disunahkan sepanjang hari. Kenapa mazhab Imam Syafi'i mengatakan hanya sebelum zuhur? Karena hadis Nabi yang berbunyi, sesungguhnya bau mulut orang puasa lebih Allah sukai pada bau kasturi. Nah, bau mulut itu biasanya muncul setelah zuhur.
maka jangan sampai bau mulut itu hilang, karena dia adalah bekas ibadah. Menghilangkan bekas ibadah hukumnya makruh. Menghilangkan bekas ibadah hukumnya makruh, kecuali setelah ibadah itu selesai. Jangan pula dibiarkan ketika solat sujud di sejadah bertanah berdebu, akhirnya di dahinya ada debu. Lepas solat tetap dibiarkan. Ini bekas ibadah tadi, bekas solat. Jadi tanah di dahi dibiarkan saja. Selesai solat enggak ada masalah. Sedang solat itu jangan pernah diusap. Sedang ibadah enggak boleh. Tapi kalau sudah selesai enggak apa-apa. Nah, kalau sudah selesai itu bagusnya dibersihkan, jangan dikekalkan. Ini menunjukkan bahasanya dia baru selesai solat, dia baru selesai menangis dalam doa, hanya tangisannya itu dibiarkan. Sudah selesai doa, air mata dibiarkan saja, karena asar ibadah, makruh dibuang. Itu jadi asar riyah. Maka Imam Malik rahimahullah ta'ala selesai tahajud, beliau mandi dan meminyaki rambutnya seolah-olah tidak ada kesan bangun di malam hari. Nah, sementara mazhab Imam Malik mengatakan bau mulut itu yang lebih Allah sukai pada bau kasturi itu datangnya dari lambung yang kosong, sehingga enggak ada hubungan sama mulut. Siwak hanya seputar mulut saja. Nah, dalam hal ini Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengambil pendapat yang kuat adalah pendapat Imam Malik. Maka dianjurkan di siang hari Ramadan untuk menggosok gigi. Puasa tidak batal. Justru makruh kalau dibiarkan gigi tidak digosok seharian. Bahkan makruh tahrim kalau sedang belajar Quran dan sedang setoran sama guru. Itu bukan makruh saja, makruh tahrim. Kenapa katakan makruh tahrim? Karena dia menyakiti sesama muslim. Nah, menyakiti orang lain itu hukumnya haram. Hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda, min khairi, di antara yang paling bagus, tibikum, parfum kalian, minyak wangi kalian adalah al-misku, kasturi. Ketika dikatakan kasturi, maka parfum itu dibuat daripada pusar kijang. Nah, itu yang dikatakan misik, dari pusar kijang, kasturi kijang. Itu salah satu parfum terbaik. Hadis sahih riwayat Imam Nasa'i dari Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Hadis berikutnya, min sa'adatil mar'i, di antara kebahagiaan seseorang adalah, min sa'adatil mar'i, di antara kebahagiaan seseorang adalah husnul khuluqi, baiknya akhlak. Husnul khuluqi, baiknya akhlak. Wa min syaqawatihi, di antara kecelakaan seseorang, kebinasaan seseorang adalah su'ul khuluqi, jeleknya akhlak. Redaksi yang digunakan di sini adalah redaksi yang ada dalam hadis ketika manusia ada di alam rahim pada saat usia 3 kali 40 hari Allah tiupkan ruh. Setelah itu Allah perintahkan malaikat untuk mencatat, menulis 4 perkara. Pertama adalah rezekinya, usianya, ajal, kemudian sa'adati wa saqawati, bahagia atau celaka. Nah, kalaulah hadis ini
kalimat sa'ada wa syaqawa yang ada pada hadis ini sama dengan hadis tersebut, maka maknanya adalah tanda manusia itu bahagia, tanda dia dicatat di alam rahim termasuk sa'adah adalah akhlaknya baik. Tanda di alam rahim dia dicatat sebagai syaqawa, orang yang celaka, itu akhlaknya jelek. Maka kita lihat dalam kehidupan orang-orang yang non-muslim yang memiliki akhlak yang baik, kita lihat berujung dengan mu'alaf. Nah, berujung dengan mu'alaf, memeluk Islam. Tapi ketika dilihat muslim dengan akhlak yang kasar, itu kadangkala dilihat murtad, meninggalkan agamanya. Itu kalau makna hadis ini, kalimat dalam hadis ini sama dengan yang ada pada hadis penciptaan manusia. Tapi kalau kalimat yang ada di hadis ini dengan makna lughawi, maka pemahamannya adalah tanda manusia bahagia, atau di antara hal-hal yang membuat manusia itu bahagia adalah akhlak yang baik. Karena kalau akhlaknya baik, tentu tidak ada musuhnya. Akan banyak teman-temannya, banyak temannya, berarti dia mudah dalam menjalani kehidupan. Tapi apabila akhlaknya jelek, maka banyak musuhnya. Orang yang hidup dengan permusuhan tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan. Nah, Fir'aun itu susah mendapatkan kesulitan itu ketika memusuhi Nabi Musa alaihissalam. Nah, setelah memusuhi Nabi, baru ada kehancuran. Hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda, min sa'adatil mar'i, di antara tanda kebahagiaan seseorang adalah, di antara tanda kebahagiaan seseorang adalah ayyusbiha abahu, bahwa mirip ia seseorang dengan bapaknya, bahwa mirip ia seseorang dengan bapaknya. Nah, riwayat yang lain, wanita yang diberkahi itu adalah wanita yang mirip dengan bapaknya. Nah, kalau hadis itu kita gabungkan, maka untuk melihat orang-orang yang ada tanda kebaikan dalam dirinya, salah satunya itu mirip dengan bapaknya. Artinya masukkan lagi cara mencari pasangan. Ada berapa dikumpulkan? Tidak dikumpulkan? Hah? Pertama, fazfar bizatid din taribat yadak. Kemudian yang kedua apa? Hah? Pandai menjahit dan memasak. Kemarin antum kumpulkan. Ini tambah satu lagi, mirip dengan bapaknya. Nah, kalau cari suami laki-laki yang mirip dengan bapaknya. Kalau cari istri, cari wanita yang mirip dengan bapaknya. Nah, mirip dengan ibunya jangan. Nah, lihat bahasa sini, sa'adatil mar'i ayyusbiha abah. Di antara kebahagiaan seseorang itu adalah dia mirip dengan bapaknya. Nah, cari orang bukan cari antum. Masya Allah, saya mirip ibu. Biarin aja, nggak ada masalah. Nah, min sa'adatil mar'i. Nah, ini juga nih. Di antara tanda kebahagiaan seseorang adalah khiffatul lihyati, tipis jenggotnya. Nah, min sa'adatil mar'i, di antara tanda kebahagiaan seseorang adalah khiffatul lihyatihi, tipis jenggotnya. Bukan enggak berjenggot ya, tetap berjenggot.
cuman nggak terlalu tebal, tipis. Min sa'adati ibni Adam, maka yang jenggotnya tipis nggak usah dikasih kemiri biar banyak, nggak usah. Nah, udah bagus itu tipis. Nah, kalau tipis mudah dia pelihara, bisa dia ngikutin sunnah. Tapi kalau tebal, nah susah ngikutin sunnah. Tebal sampai begini, usia baru 15 tahun, jenggot udah segini, ini akhirnya nggak laku deh. Supaya laku ditipis-tipisin, akhirnya melanggar sunnah. Nah, yang antum yang jenggotnya tipis itu dipanjangin sekalipun nggak nampak, tipis. Jadi sunnahnya teramalkan, kemudian lakunya juga cepat, begitu. Yang jenggotnya tebal, supaya laku dia ingkar sunnah, jadi tinggalkan sepanjang bulu kucing. Nah, masuk ke negara anti teroris, kan dikatakan Islam teroris, yang enggak berjenggot itu lewat saja. Sa'adatul mar'i, yang tebal, ini Usama bin Laden. Itu salah satu sarahnya ya. Min sa'adatul mar'i khifatul lihiyati. Min sa'adati ibni Adam, di antara kebahagiaan seseorang, min sa'adati ibni Adam, di antara kebahagiaan seseorang, istikharatuhu, istikharahnya seseorang akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Istikharahnya seseorang akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidatina Zainab binti Jahash setelah diceraikan oleh Sayyidina Usama bin Zaid, Sayyidina Zainab Sayyidina Zaid, nah, diceraikan oleh Sayyidina Zaid bin Harisah. Beliau dilamar oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka beliau katakan, saya istikharah dulu dengan Allah. Bayangkan, pasti enggak akan ada orang yang lebih baik pada baginda Nabi, tapi beliau istikharah dengan Allah. Karena istikharah dengan Allah itu, beliau dinikahkan oleh Allah, tidak lewat bapaknya, tapi lewat wahyu. Falamma qada Zaidum minha wa taran zawwajnakaha. Tak kala Zaid habis iddahnya hak si Zaid daripada dia, kami nikahkan engkau dengannya. Maka ketika itu Sayyidina Zainab binti Jahash ketika bertemu dengan istri-istri Nabi yang lain, Sayyidatina Aisyah dengan kebanggaannya, kalian janda-janda semua, saya perawan. Sayyidina Huyai, Sayyidatina Sofia binti Huyai Al-Akhtab membanggakan, saya keturunan Nabi Harun. Nah, keturunan Nabi. Sayyidatina Zainab katakan, kalian dinikahkan oleh bapak kalian, saya dinikahkan oleh Allah dengan wahyunya. Dia punya kebanggaan tersendiri. Maka dikatakan, kebahagiaan seseorang itu istikharah dengan Allah. Maka kalau ada hal-hal yang penting dalam hidup, lakukan istikharah. Salat istikharah dulu.
Wa min sa'adati ibni Adam, di antara kebahagiaan seseorang adalah, min sa'adati ibni Adam, di antara kebahagiaan seseorang adalah ridahu, relanya seseorang, bima qadallahu lah, dengan sesuatu yang mentakdirkan, menetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri orang bahagia. Ridha dengan qada dan qadar Allah, karena dia husnuzan dengan Allah. Apapun yang diberikan oleh Allah pasti ada kebaikan di dalamnya. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Orang yang sengsara itu adalah orang yang tidak terima takdir. Orang yang tidak rela dengan takdir, dia akan celaka, dia akan susah. Tidak terima, dia pendek, mikir mulu, kenapa saya pendek. Setiap lihat orang tinggi dia kecewa, dia enggak bahagia. Ditakdirkan dia kurus, lihat orang gemuk dia sedih. Ditakdirkan gemuk, lihat orang ramping dia sedih. Tapi orang-orang yakin, yang ridha dengan takdir Allah, dia tidak ada kekecewaan dalam hidupnya, dia bahagia. Karena prinsipnya adalah apapun yang Allah takdirkan itulah perkara yang terbaik. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena kehidupan dunia hanya sementara saja, ngapain terlalu dipikirkan? Pendek-pendek saja, besok di surga Allah akan tinggikan. Salman berapa? 60 hasta. Enggak usah sedih. 60 hasta. Allah berikan ketampanan seperti ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Enggak usah pikirkan sekarang. Maka ridho saja dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kunci kebahagiaan. Sa'adati ibn Adam, ridahu bima qadallah, relanya dengan apa yang telah diputuskan oleh Allah. Karena kita adalah budak, kita adalah hamba Allah. Jadi tugas kita menempatkan posisi pada tempat yang ditetapkan oleh Allah. Nah, kalau ada karyawan dia ngatur posisinya sendiri, akan dipecat oleh bosnya. Kalau ada budak mengatur posisinya sendiri daripada majikannya, dia akan dibenci oleh majikannya, oleh sayyidnya. Maka tugas budak adalah menerima di mana ditempatkan oleh sayyid, sehingga lahir kalimat sami'na wa ata'na. Ini kunci kebahagiaan. Sa'adati ibni Adam. Kebalikannya, wa min syaqawati ibni Adam, di antara kecelakaan manusia adalah tarkuhu istikharatallah, meninggalkannya seseorang istikharah dengan Allah, meninggalkannya seseorang istikharah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu berarti dia celaka. Wa min syaqawati ibni Adam, di antara kecelakaan manusia adalah sakhatuhu, murkanya seseorang, marahnya seseorang, bima qadallahu lah, dengan sesuatu yang menetapkan oleh Allah untuknya. Nah, yang penting kita menyikapi apa yang terjadi itu dengan sunnah Nabi, selesai. Selagi antum membaca Al-Quran, membaca dan membaca, urusan selesai enggak selesai itu ketetapan Allah. Walaupun belajar sama santri yang datang jauh belakangan dari kita,
Ridha dengan keputusan Allah, husnuzan dengan Allah. Begitu juga sulitnya kehidupan, kurangnya fisik, kurangnya materi, kurangnya kesehatan, apapun sifatnya, selagi dia menyikapi dengan sunnah, pasti dia bahagia di dalamnya. Tapi kalau enggak setuju dia dengan hidungnya pesek, lalu dia operasi plastik, telinganya kurang lebar, lebar, apalagi yang lebih parah, enggak terima dengan jenis kelaminnya, itu gawat lagi. Maka dia akan sengsara, dia akan celaka. Hadis hasan. Hadis berikutnya hadis sahih, riwayat daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, min sunanil mursalin, di antara sunnah-sunnah para rasul, di antara sunnah-sunnah para rasul, al-hilmu, santun. Santun itu artinya tidak membalas kejahatan yang kejahatan. Itu mana santun? Santun itu bukan berarti lembek. Santun itu bukan berarti menunduk-nundukkan kepala. Santun itu bukan berarti suara ngomong, suara enggak kedengaran. Santun itu bukan berarti tertawa dalam setiap kondisi dan keadaan. Yang paling santun baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi apabila melihat perkara yang tidak sesuai dengan aturan sunnah, itu enggak ada satupun orang yang mampu berdiri di hadapannya. Yang dikatakan santun itu lembut, lunak. Santun itu maknanya membalas kejahatan dan kebaikan, atau tidak membalas kejahatan dan kejahatan, minimal begitu. Tidak membalas kejahatan dan kejahatan. Yang kedua, haya, malu. Bukan malu ceramah, bukan malu baca taklim, bukan malu jadi imam. Imam saya malu. Bukan malu pakai gamis. Ini sunnah Rasul nih, malu. Saya malu pakai gamis, saya malu pakai sorban. Itu bukan malu pada tempatnya. Malu yang dimaksudkan adalah tidak mau melakukan perkara yang menghilangkan harga diri. Yang tidak ada kaitannya dengan agama. Tapi kalau sekiranya makan di restoran dengan tangan, kemudian hisap jari, ada orang lihat, tuh orang-orang kelaparan, itu enggak ada malu di sana. Dalam sunnah tidak ada malu. Malu itu ketika tidak ikut sunnah Rasul, itu malu. Malu makan berjalan, makan tangan kiri, malu tidak ba'diyah, malu solat cepat-cepat, malu mengantuk dalam pengajian. Kemudian hijama, berbekam. Itu sunnah para Rasul, berbekam. Kemudian siwak. Ini susah diamalkan, harus paksakan harusnya. Kemudian ta'atur, pakai parfum. Ini yang lebih parah lagi, bukan lebih parah, lebih susah lagi diamalkan. Kasratul azwaj, banyak istri. Dari sekian sunnah itu yang paling belakang, paling berat. Kasratul azwaj. Kalau siwak itu gampang, beli 15.000 taruh di kantong. Parfum, malu, santun. Hadis sahih. Jangan terbaca di majlis salim ibu, enggak ada gunanya. Hadis berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, min sirarin nas
di antara yang paling celaka, yang paling sengsara dari manusia adalah man tudrikuhum, seseorang yang mendapati akan mereka oleh kiamat, wa hum ahya, padahal mereka masih hidup. Hadis Imam Bukhari. Itu manusia yang paling celaka, makhluk Allah yang paling celaka, yaitu orang yang menyaksikan gunung terbang seperti kapas dan tidak ada satupun muslim yang hidup saat itu. Sehingga Nabi bersabda, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi kiamat selagi masih ada orang mengatakan kalimat Allah. Kalau sudah meninggal yang mengatakan Allah, maka terjadilah kiamat. Berarti kiamat itu disaksikan oleh orang kafir. Matahari tenggelam, terbit di barat, gunung bertebangan, sangkakala pertama, itu semuanya orang-orang kafir. Itu manusia yang paling jelek kehidupannya. Min syukrin nikmah, di antara mensyukuri nikmat adalah ifsa'uha, menyebarkannya, menceritakannya. Di antara bentuk mensyukuri nikmat adalah ifsa'uha, menyebarkannya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nah, itu di antara cara mensyukuri nikmat Allah. Tapi ingat, kadangkala ditunggangi oleh sombong, kadangkala ditunggangi oleh riya. Itu yang perlu dijaga. Nah, maka buat syukuran berangkat haji bagian daripada syukur nikmat. Kemudian buat syukuran ketika kubro, undang kawan-kawan yang dulu sama-sama sekolah, buat hari kubronya hari libur. Dulu kawan-kawan SD yang kira-kira akrab diundang untuk hadir, untuk melihat antum baca Quran 30 juz. Itu termasuk syukur. Kemudian menikah, buat walimatul ursi, panggil, undang semua kawan-kawan yang pernah kenal. Itu bagian daripada syukur. Nah, tapi pemahaman hadis ini tidaklah seperti itu secara umum. Sama orang hidup ngontrak, itu memang syukur, tapi menyakitkan orang lain, enggak boleh. Nah, datang ke rumah kawan, dia ngontrak, kontrakannya pun belum bayar. Ini tahaddus bin nikmah, nih bentuk syukur kepada Allah. Saya baru saja beli rumah. Nah, itu antum bersyukur sekalian menyakiti orang, enggak boleh. Antum fitness di depan kawan yang patah, itu bukan syukur, nah. Itu namanya menghina. Khair. Jadi pemahamannya bertempat, bukan pemahaman hadis itu umum tanpa ada pembatasan. Min fiqhir rijil, min fiqhir rajul, di antara tanda pahamnya seseorang, min fiqhir rajuli, di antara tanda pahamnya seseorang, rifquhu fi ma'isyatihi, berlemah lembutnya seseorang di dalam mencari kehidupannya. Berlemah lembutnya seseorang di dalam mencari kehidupannya. Ini tanda dia paham. Nah, tanda dia paham. Berlemah lembut di dalam mencari kehidupan. Kau dagang itu biasa-biasa saja, enggak berteriak-teriak di pasar. Kenapa? Karena dia paham rezeki dari Allah, bukan dari perdagangannya.
Nah, kalau tukang angkot itu nggak akan balapan dia di jalan raya. Takut penumpang diambil oleh orang di depan. Nah, kalau dia paham, dia lemah lembut saja, santai dia. Nah, bukan lelet ya, beda lelet sama santai. Nah, janji jam 8, terlaksana jam 9 itu namanya lelet. Rifkuhu, tetap dia buka kedai jam 8. Kalau janji jam 8, jam 8. Tutup jam 5, jam 5. Tapi bukan berarti dia harus tergesa-gesa, harus melayani pelayan dengan kasar dan sebagainya. Nah, min fikhir rajul, di antara pemahaman seseorang, di antara tanda pahamnya seseorang, ayyusliha ma'isatahu, bahwa ia memperbaiki kehidupannya, bahwa ia memperbaiki kehidupannya. Walaysa min hubbid dunya, tidak termasuk kategori mencintai dunia, tidak termasuk kategori mencintai dunia, talabu ma yuslihuka, mencari sesuatu yang memperbaiki ia akan kehidupanmu, mencari sesuatu yang memperbaiki ia akan kehidupanmu, itu tidak termasuk cinta dunia. Dia berpikir supaya bisa mengamalkan sunnah baginda Rasul atau pengamalan agama, mesti tinggal di lingkungan yang baik. Akhirnya dia berusaha membeli rumah di lingkungan yang baik. Nah, mencari uang untuk membeli rumah di tempat lingkungan yang baik itu bukan cinta dunia, bukan cinta dunia. Kemudian dia buat usaha, keluar daripada usaha atau pekerjaan yang di sana dia tidak bebas mengatur dirinya untuk taat kepada Allah. Kemudian dirancang sebuah usaha, bagaimana usaha itu bisa dia menerapkan pengamalan agama di dalamnya. Tidak ada ribanya, bisa sholat jamaah, enggak ada urusan dengan aturan halal haram, yang tidak halal tidak haram, yang tidak halal dihalalkan, yang halal diharamkan. Dia keluar daripada lingkaran tersebut, kemudian cari usaha yang bisa dia kendalikan sendiri, bisa menetapkan amal agama di dalamnya. Itu bukan bahagian daripada mencintai dunia. Nah, bukan bagian daripada mencintai dunia. Dia beli kendaraan supaya dia bisa berzikir di dalamnya, melakukan aktivitas lebih mudah dan menghemat waktu untuk ibadah. Kalau pakai motor yang ini tersisa waktu ibadahnya sekian jam. Dia ganti motor yang lebih bagus, lebih cepat jalannya, sehingga ada waktu ibadahnya itu bisa terjaga. Itu bukan bahagian dari mencintai dunia. Nah, bentuk atau menandai seseorang itu paham atau tidak paham dalam memiliki kepahaman atau tidak, dia bisa memperbaiki kehidupannya. Terlihat biasa saja usahanya, tapi bertahap, dari bawah lanjut sampai stabil. Ada si fulan dapat hadiah, Masya Allah, karena menang dalam satu pertandingan, dapat hadiah dari seseorang, berhasil dalam satu usaha. Kemudian karena dia tidak memiliki pemahaman dalam kehidupan, justru berakhir dengan kesulitan. Coba dulu waktu saya mampu dulu bikin usaha sendiri, kan nyaman saya sekarang. Itu berarti dia enggak paham. Min karamatil mu'min, di antara
memuliakannya orang, min karamatil mu'min 'ala Allah taala, di antara memuliakan oleh orang beriman atas Allah Subhanahu wa taala adalah naqa'u thawbihi, membersihkan pakaiannya, waridahu bil yasiri, dan rela dengan yang sedikit. Ini termasuk sikap mukmin yang memuliakan Allah. Sikap mukmin yang memuliakan Allah adalah naqa'u thawbih, membersihkan pakaiannya, waridahu bil yasir, ridho dengan yang sedikit. Cuci pakaian, kemudian hindari daripada noda-noda yang merusak, kemudian digosok rapi bersih dengan niat melakukan salat Jumat, dengan niat supaya orang tidak berpandangan sinis dengan sunnah, dengan niat supaya orang Islam dipandang rapi dan bersih. Ini bahagian daripada sikap mukmin memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada kaitan zuhud dengan penampilan. Sayyidina Umar pernah menegur seseorang yang berjalan menundukkan kepala, mengurangi makan, hanya badannya kurus, pakaian tidak terurus. Dia katakan zuhud. Sayyidina Umar tegur, zuhud bukan di sana. Zuhud itu ada dalam hati, terhadap dunia. Itu juga bukan sombong. Ketika Nabi bersabda tidak akan masuk surga orang dalam hatinya ada sebesar zarah dari kesombongan, maka sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kami pengen pakaian yang bagus, sandal bagus. Nabi katakan, innallaha jamil yuhibbul jamal. Takabbur batrul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak yang benar dan merendahkan orang. Itu yang sombong. Jadi tawadu, zuhud bukan berarti tidak menggosok baju, bukan berarti tidak menjaga kebersihan, bukan berarti tidak menjaga kerapian. Lihat hadis di sini, salah satu bukti mukmin itu memuliakan Allah adalah naqa'u thawbih, membersihkan pakaiannya. Peci kalau dibuka tu baunya harum. Kerah baju kalau dilihat tidak ada sana bahasa Arabnya, tidak ada jimat di situ, bersih. Kemudian bagian belakang tu enggak kuning, kuning kiri kanan. Itu bukan bagian zuhud. Zuhud dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Sorbannya itu kalau direndam ke ikan situ, hilang oksigen ikan. Itu bukan zuhud namanya. Bantal, masya Allah, sarung bantal enggak dicuci-cuci, handuk, innalillah, kasur sejuk, 24 jam sejuk kasurnya, enggak pernah hangat sama sekali. Dah licin mengkilat kayak kasur orang tukang urut. Itu dibuang, dibakar, ganti yang lain. Itu kan zuhud, itu kumuh, jorok, orang enggak tahu kebersihan. Bukan sunnah Nabi. Yang kedua, ridha bil yasir, rela dengan sedikit. Bukan berarti bagus itu banyak. Bukan berarti bersih itu mahal. Lihat bahasanya, Nabi katakan bersih bukan mahal. Yang mahal belum tentu bersih. Yang murah bisa bersih. Gosok-gosok tiap hari kalau bajunya keriting terus, dan tinggal gosok bagian belakang saja. Jangan guna pula hadis ini untuk beli baju yang mahal. Nabi katakan bersih bukan mahal.
min karamati ala rabbi, di antara kemuliaan aku, di antara kemuliaan aku ala rabbi, di atas Tuhanku, kata Nabi SAW, anni, sesungguhnya aku, wulidtu makhtunan, dilahirkan aku dalam keadaan sudah dikhitan. Wulidtu, dilahirkan aku, makhtunan, keadaan sudah dikhitan. Walam yara ahadun sawati, tidak pernah melihat oleh siapapun akan sawati. Sawati itu artinya kubul dan dubur. Sawatai, kubul dan dubur. Ini salah satu hadis yang direkamkan dalam riwayat Maulid. Nabi itu lahirnya sudah dikhitan. Nah, kalau kita enggak dikhitan. Kalau enggak dikhitan, berarti pernah kan? Bidan yang mengkhitan antum. Antum buka celana kan di depan bidan itu? Ya, enggak. Dalam kain. Di luar kain aja salah potong. Nah, baginda Rasul tidak perlu. Kenapa? Karena beliau dikhitan dalam rahim. Lahirnya sudah dikhitan. Itu makna walam yara ahadun sawati. Enggak ada seorang pun yang melihat sawatiku. Nah, lain dari manusia yang lain, pasti dilihat oleh sawatinya oleh dokternya, tukang khitannya. Apalagi khitan di zaman dulu itu mungkin banyak orang lihat praktek, tonton ramai-ramai. Nah. Min kunuzil bir, di antara gudang-gudang kebaikan adalah, di antara gudang-gudang kebaikan adalah kitmanul masaib, menyembunyikan musibah, menyembunyikan musibah, wal amrad, dan sakit, was sadaqati, dan sedekah. Hadis sahih. Ini kalau kita di pondok, nah, kalau di pondok itu kalau sakitnya parah jangan disembunyikan. Nah, kasih tahu sama petugasnya. Nanti antum nekat pulang amalkan hadis ini, sesak nafasnya, santai saja dia, akhirnya mati. Nah, kenapa ngamalin hadis? Kitmanul amrad, menyembunyikan rasa sakit, menyembunyikan penyakit. Maksudnya menyembunyikan dari orang-orang yang tidak perlu mengetahuinya. Bukan juga jangan disembunyikan dari dokter. Kamu berobat ke sini kenapa? Apa yang sakit? Ingat hadis ini, disembunyikan, enggak dikasih tahu. Itu enggak tepat. Jadi disembunyikan dari orang yang enggak ada hubungannya dengan penyakit kita. Kalau hari ini kan ketika sakit kan dia cerita sama siapa saja. Padahal kalau cerita sama orang tuh enggak ada urusan yang sakit kita. Dia kena musibah, cerita dengan orang lain, enggak ada hubungannya musibah dia. Jadi maksudnya menyembunyikan musibah, menyembunyikan sakit, menyembunyikan sedekah dari orang yang tidak ada hubungan dengan hal-hal tersebut. Bukan berarti sedekah sama kawan masukkan uang dalam kantongnya. Pasti dia cari ini uang siapa ya? Uang siapa? Siapa yang hilang uang? Akhirnya enggak jadi dia pakai karena bukan uang dia. Bukan begitu maksud menyukai sedekah. Enggak ada masalah si penerima itu tahu sedekah, tapi enggak usah orang lain tahu. Min mujibatil maghfirah, di antara yang mewajibkan seseorang mendapatkan pengampunan adalah, di antara sesuatu yang mewajibkan seseorang mendapatkan pengampunan adalah it'amul muslimil
muslimis sagban, memberi makan muslim yang kelaparan. Hadis sahih. Memberi makan muslim yang kelaparan itu di antara yang mewajibkan seseorang dapat pengampunan Allah. Bukan hanya muslim, memberi minum anjing itu penyebab pelacur diampuni dosanya oleh Allah. Apalagi muslim, apalagi memberi makan. Minna di antara kita artinya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladhi yusalli Isa bin Maryam khalfahu, ada orang yang salat Nabi Isa putra Maryam di belakangnya, mengerjakan salat oleh Nabi Isa putra Maryam khalfahu, di belakangnya orang tersebut, yaitu Imam Mahdi Muntazar. Al-Mahdi ketika beliau muncul dan dibaiat menjadi imam, kemudian beliau pergi ke Baitul Maqdis lalu mengimami salat di sana. Pada saat itu turunlah Nabi Isa dan berjamaah dengan Imam Mahdi Muntazar. Setelah itu Nabi Isa alaihissalam datang ke kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan belajar syariat Nabi di sana. Jadi datangnya Nabi Isa bukan sebagai nabi di akhir zaman, tapi sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau akan menetapkan syariat Nabi Muhammad, bukan syariat beliau. Man atahullahu, siapa saja yang memberikan kepadanya oleh Allah, siapa saja yang memberikan kepadanya oleh Allah min hadzal mal, dari ini harta, maksudnya harta duniawi, syai'an akan sesuatu, min ghairi an yas'alahu, dari tanpa bahwa ia meminta akannya, dari tanpa bahwa ia meminta akannya, falyaqbalhu, maka hendaklah ia menerima akannya pemberian. Fa innama huwa, maka hanya saja dianya itu rezeki, saqahullahu ilaih, yang menghalau akannya rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya seseorang. Nah, itu adalah rezeki yang Allah halau kepadanya. Artinya Allah hantarkan lewat orang lain. Nah, dari sekian orang yang hidup di sekitar orang-orang yang memberi tersebut, Allah jatuhkan, Allah ilhamkan ke dalam hatinya memberi kepada si muslim itu. Selagi dia tidak meminta dan tidak menyindir, maka terimalah itu rezeki dari Allah. Tapi kalau diminta disindir, itu bukan dari Allah. Nah, banyak kiriman ya. Afra baru datang ya kiriman. Lalu antum kasih orang itu, maka orang itu enggak boleh nerimanya. Nah, itu bukan dari Allah, itu dari Afra. Man azal muslimina, siapa saja yang menyakiti ia akan orang-orang Islam, siapa saja yang menyakiti, yang mengganggu ia akan orang-orang Islam, fiturukihim, pada perjalanan-perjalanan mereka, pada jalan-jalan mereka, wajabat alaihi la'natuhum, itu wajib atasnya seseorang oleh kutukan mereka orang Islam.
yang menyakiti kaum muslimin, apa saja sifatnya. Apakah berjualan di pinggir jalan yang mengganggu transportasi, itu juga bagian daripada menyakiti. Begitu juga bikin kenduri, walimatul ursi, bikin tenda di pinggir jalan sehingga mengganggu perjalanan, mohon doa restu. Nah, maka yang dapat adalah kutukan. Kenapa macet? Tuh ada orang mau beralih. Biasa beralih hari Ahad, hari Kamis kok udah beri tendanya. Seperti bapak dia yang punya jalan. Nah, setiap orang lewat lahir kutukan-kutukan. Masuk juga bikin tanggul-tanggul di jalan. Bikin tanggul kan ada sekedar memberitahukan untuk jalan pelan. Ini bukan untuk sekadar memberitahu tu jalan pelan-pelan. Tanggulnya besar-besar. Itu bagian dari menyakiti. Antum tendang batu ke tengah jalan, antum jatuhkan pohon, atau antum bikin rumah di tengah jalan. Rumah di tengah jalan. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, Man azal Abbas faqad adzani. Siapa saja yang menyakiti Abbas, maka sungguh dia telah menyakiti aku. Innama amur rajul, hanya saja paman seseorang, sinwu abih, itu belahan bapaknya. Paman seseorang itu adalah belahan bapaknya. Maka ketika bapak meninggal, bakti ke bapak pindah ke paman. Ketika ibu meninggal, bakti ke ibu pindah ke saudara ibu. Nah, yang menyakiti Abbas berarti nyakitin saya, karena Abbas adalah paman saya. Paman seseorang berarti belahan bapaknya. Nyakitin pamannya berarti menyakiti bapaknya. Man azza aliyan faqad azani. Siapa saja yang menyakiti Ali, maka sungguh dia telah menyakiti aku. Hadis sahih. Siapa yang menyakiti Ali, maka sungguh dia telah menyakiti aku. Man azza sya'ratan minni. Siapa saja yang menyakiti salah seorang dari keluargaku, sya'arah itu salah seorang keluarga, faqad azani, maka sungguh dia telah menyakiti aku. Wa man azani faqad azallah. Siapa saya menyakiti aku, maka sungguh dia telah menyakiti Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama Nabi katakan kaum muslimin, Nabi katakan Sayyidina Abbas, Nabi katakan Sayyidina Ali, Nabi katakan secara umum keluargaku. Maka siapa saya mengaku keluarga Nabi, kita hormati. Urusan dia benar enggak benar itu urusan dia nanti di akhirat kelak. Kecuali kalau kita tahu nasabnya. Aku jadi Habib juga dia. Padahal dia kita tahu tuh bapaknya siapa, kakeknya siapa. Kalau telusuri sanadnya ke atas, itu nasab keturunannya nyambung ke Qurun misalnya. Atau ke Nabi, ke apa? Ke Kan'an. Aku pula dia jadi keturunan Nabi. Ini bermasalah. Tapi kalau kita nggak tahu, nggak usah dipermasalahkan. Hormati saja. Salah dalam memberi maaf itu lebih baik daripada salah mengambil tindakan. Salah dalam memberikan penghormatan lebih baik daripada meninggalkan penghormatan karena salah. Astagfirullah, saya kira dia kiainya tadi, ternyata satpamnya. Gak ada masalah. Saya kira dia satpam tadi, ternyata pak kiai. Nah, ini masalah.
Dia ngaku zuriat Nabi, okey, berikan ta'zim, ihtiram. Karena Nabi katakan, man aza sya'aratan minni, siapa yang menyakiti keluargaku berarti telah menyakiti aku, yang menyakiti aku berarti telah menyakiti Allah. Wa man aza ahlal Madinah azahullah, siapa saja yang menyakiti masyarakat Madinah, niscaya menyakiti akannya oleh Allah. Siapa saja menyakiti masyarakat Madinah, maka menyakiti akannya oleh Allah. Wa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajmain, terhadapnya laknat Allah, malaikat, manusia semuanya. La yuqbalu minhu sarfun wala adlun, tidak diterima darinya seseorang akan amal wajibnya, tidak juga amal sunatnya. Ini yang menyakiti masyarakat Madinah. Nah, orang-orang Madinah santun-santun. Nah, Madinah lebih tertib, Madinah lebih terarah. Nah, karena faktor kita tidak dicampur laki perempuan, karena kiblat satu arah. Tapi kalau Makkah kiblat dari 4 arah, susah untuk menetapkan mana tempat perempuan, mana tempat laki-laki. Nah, sehingga kurang tertib. Maka ditekankan di Madinah jangan sampai menyakiti. Nah, khusus masyarakat Madinah. Nabi katakan dalam hadis riwayat Imam Tabrani, kedudukan hadisnya hasan, yang menyakiti masyarakat Madinah pasti disakiti oleh Allah. Ini merupakan mubtada khabar, enggak pakai fa lagi. Yang menyakiti masyarakat Madinah, maka enggak pakai maka, langsung khabar. Man azza ahlal Madinah azahullah, kontan. Dia akan mendapatkan laknat Allah, malaikat, manusia semuanya. Terakhir, man azza musliman faqad azani wa man azani faqad azallah. Orang yang menyakiti seorang muslim, maka sungguh dia telah menyakiti aku. Orang yang menyakiti aku, maka sungguh dia telah menyakiti Allah. Hadis hasan, riwayat Sayyidina Anas bin Malik dan kitab Imam Tabrani secara awsat. Nah, man azza musliman, yang menyakiti seorang muslim dalam hal apa saja, apalagi usaha ternak ayam bertelur,